Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari suatu sistem diskrit. Tentunya selama setengah semester yang sudah lewat, kita sudah menghabiskan waktu untuk belajar tentang analisis sinyal. Jadi kita memberikan sinyal input, kemudian kita menganalisis apa yang ada di dalam sinyal itu. Caranya tentunya kita menggunakan transformasi Fourier, atau Anda sering memakai dalam bentuk diskrit adalah FFT. Setelah FFT, maka kita akan ketemu komponen-komponen sinusoidal apa saja ada. Jadi saya ingatkan lagi, misalnya Anda punya sinyal dalam domain waktu seperti ini, jadi ini domain waktu. Kemudian setelah Anda FFT dia, gitu ya. Maka akan Anda dapat domain frekuensi. Ini frekuensi. Kalau tadi domain waktu berarti X-nya waktu. Maka karena ini cuma satu sinusoidal, maka Anda akan dapat satu saja bentungan seperti itu di frekuensi berapa. Anda tahu, oh ini satu sinusoidal. Kalau misalnya gelombang Anda seperti domain waktu Anda seperti ini domain waktu, maka setelah Anda FFT dia, maka akan keluar juga di domain frekuensi. Tentunya karena ini ada dua komponen sinusoidal, mungkin Anda akan lihat seperti ini. Ada frekuensi rendah, amplitudo besar, frekuensi tinggi, amplitudo kecil. Seperti itu yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau sinyalnya kompleks seperti ini, maka hasilnya juga kompleks seperti ini. Kita sudah juga pelajari bagaimana kita menganalisis sinyal suara. Kita masukin FFT, kita keluar hasilnya, Anda bisa ketemu F0, F1, F2, F3, dan seterusnya. Itu sudah selesai analisis sinyal. Sekarang kita masuk tahapan yang baru, yaitu kita melakukan pemrosesan sinyal. Jadi sinyalnya bukan cuma dianalisis, dicari tahu apa yang ada di dalam, tapi kita proses dia. Dan pemrosesan sinyal yang paling sering akan kita pakai adalah filter. Jadi Anda lihat sini, ini sinyal yang masuk, ada noise banyak. Setelah saya filter, sinyalnya menjadi bersih. Atau sebaliknya, saya bisa juga yang saya mau lewatkan cuma noise-nya saja. Ini yang disebut filter. Jadi mulai saat ini, video ini dan seterusnya, kita akan berbicara tentang pemrosesan sinyal, khususnya tentang filter. Jadi, yang akan saya sebut sebagai sistem diskrit adalah sistem untuk kita membangun filter ini dalam bentuk diskrit atau digital. Oke, untuk saat ini saya akan menganggap sama saja istilah digital dengan diskrit, saya akan pakai secara bergantian untuk arti yang sama. Nah, saya akan memulai dulu dengan mengingatkan kalian, mungkin kalian pernah tahu filter itu, kalian lebih familiar dengan filter analog. Jadi filter analog kita menggunakan komponen-komponen analog, resistor, kita menggunakan kapasitor, kadang-kadang juga kita menggunakan misalnya resistor, kapasitor gitu ya, atau kita menggunakan induktor, kapasitor, dan sebagainya. Semuanya adalah filter analog. Anda pernah lihat seperti ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan op-amp untuk menggantungkan fungsi daripada peran daripada induktor. Nah, kalau filter analog, maka tentunya inputnya juga adalah gelombang tegangan, misalnya tegangan analog, outputnya juga adalah tegangan analog, begitu ya. Tegangan analog ini apa? Analog ini bisa tegangan, bisa arus, dan sebagainya. Rangkaian di sini semua adalah rangkaian analog. Inilah yang kita sebut sebagai filter analog. Sebaliknya, filter digital itu apa? Filter digital tentunya isinya bukan komponen-komponen seperti ini, tapi isinya semua angka-angka. Proses yang dilakukan di dalam apa? Kalau di filter analog, prosesnya adalah proses resistansi, kapasitansi, dan sebagainya. Kalau di sini, filter prosesnya ya tambah, kurang, kali, bagi. Hanya prosesnya seperti ini saja. Inputnya apa? Kalau di sini inputnya adalah sinyal analog, di sini inputnya angka. Anda masih ingat kalau kita punya sinyal analog, kemudian kita ambil titik-titik sampling, tiap titik sampling kita akan keluar angkanya. Misalnya ini angka 0, ini angka 0,1, kemudian 0,2, 0,3, dan seterusnya. Inilah angka-angka. Angka-angka ini dimasukkan, prosesnya tambah kali bagi kurang, hasilnya juga angka juga. Jadi ini bedanya filter analog dengan filter digital. Nah, sekarang saya akan bicara sedikit filter analog dulu. Kalau Anda lihat filter analog, inputnya V input, outputnya V output. Tentunya dalam domain waktu, VIT gitu ya. Ini inputnya, di sini T. Outputnya juga T. Nah, rangkaian yang di tengah ini ditulis dalam bentuk apa? Biasanya kita gambar seperti ini. Tapi kalau kita mau tulis, sesungguhnya kita bisa tulis dalam bentuk HT. Anda jarang lakukan ini, tapi kita bisa tulis juga dalam bentuk HT. Jadi, biasanya input itu kita simbolkan dengan X.
output kita simbolkan dengan Y. Jadi X ini bisa tegangan, bisa arus, output bisa tegangan, bisa arus. Nah, proses di tengahnya, sistemnya, kita sering simbolkan dengan H. Anda lihat di sini juga menggunakan simbol H. Nah, kalau input XT sudah dapat, HT sudah dapat, maka kita bisa hitung YT itu caranya XT. Nah, ini apa ini? Ini namanya konvolusi. XT dikonvolusi dengan HT. Nah, konvolusi seperti apa? Ada satu proses sendiri, agak rumit di dalamnya, tapi ya, nanti kita akan bicarakan ini kemudian. Nah, intinya output adalah konvolusi antara input dengan sistemnya. Begitu ya. Nah, ini jarang Anda lakukan. Yang sering Anda lakukan adalah Anda menggunakan HS atau HJ omega. Jadi saya kasih contoh sedikit aja. Misalnya Anda punya rangkaian seperti ini, mungkin Anda pernah sekali ketemu gitu ya. Ini V input, ini V output gitu ya. Maka Anda hitung ini R, ini impedansinya 1 per J omega C gitu ya. Maka Anda pernah hitung V output bagi V input, ini sama dengan 1 per J omega C bagi R tambah 1 per J omega C gitu ya. Kalau Anda sederhanakan ini nanti akan ketemu 1 per 1 plus J omega RC gitu ya. Ini yang nanti disebut sebagai HJ omega. Seperti itu, Anda mungkin ingat-ingat sedikit. J omega kadang-kadang J omega diganti dengan S sehingga ini menjadi HS. Seperti itu ya. Jadi ini prosesnya, input kita pakai HJ omega untuk dapat output. Nah, bedanya apa? Kalau di sini pakai konvolusi, kalau kita sudah pakai HJ omega, maka ini YS adalah input cukup dikali saja dengan HS, bukan dikonvolusi. Ini juga cukup input J omega dikali dengan HJ omega. Jadi cuma perkalian, lebih mudah di sini, begitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Jadi ini HN ya, tadi ada angka-angkanya, sekarang HN. Filter digital kita buat dalam bentuk HN, inputnya XN. Kalau di sini T, di sini karena discrete digital pakai N nomor urut, gitu ya. Maka outputnya sama. Kalau di sini YT, XT dikonvolusi dengan HT, maka di sini YN adalah XN dikonvolusi dengan HN, gitu ya. Nah, bagaimana dengan cara di sini? Bisakah kita pakai cara ini? Bisa juga. Kadang-kadang kita tulis bukan HN, tapi kita pakai HZ. Anda lihat di sini HS, di sini pakai HZ. Kalau sudah pakai HZ, maka YZ itu cukup dikalikan saja. XZ dikali dengan HZ. Nah, bedanya di mana? Bagian atas ini adalah domain waktu. Jadi ini T, kalau di analog, kalau di digital jadi N. Yang bagian bawah ini adalah domain frekuensi. Jadi kita rubah ke J omega, di sini rubah ke Z, atau rubah ke S, di sini rubah ke Z. Mana yang lebih gampang? Tentunya kelihatannya dunia kita dunia di dunia waktu ya. Rasanya gampang, tapi yang membuat sulit di sini. Kalau kita hitung output harus pakai konvolusi. Kalau di domain frekuensi, maka kita cukup perkalian saja. Sehingga proses yang biasa dilakukan adalah XT ini kita transfer dulu jadi XS atau XJ omega. Kemudian kita hitung YS-nya. Setelah kita dapat YS-nya, kita transfer balik menjadi YT. Ini juga sama terjadi seperti itu. Jadi kita dari XN ke XZ, kemudian kita hitung YZ, kemudian kita baru balik ke YN. Oke, konteks ini agak sedikit rumit. Saya cuma ingin kasih Anda gambaran secara garis besar. Jadi yang ini, sebelah kiri, ini adalah semua dunia analog. Sebelah kanan, ini semua adalah dunia digital. Yang atas adalah domain waktu, yang bawah adalah domain frekuensi. Sama-sama melakukan hal yang sama. Ini agak sedikit rumit, tapi saya harap Anda bisa memahaminya. Anda putar ulang lagi video ini mencoba memahaminya. Oke, jadi sekarang saya akan konsentrasi ke
sistem diskrit. Karena kita tidak bicara sistem analog di mata kuliah ini, kita bicara sistem diskrit. Tadi Anda sudah tahu, kita bisa buat sistem diskrit ditulis dalam bentuk HN atau dalam bentuk HZ, gitu ya. Nah, sistem diskrit yang ditulis dalam bentuk HN ini, saya hapus dulu aja supaya tidak mengganggu. Yang ditulis dalam bentuk HN ini, kita sebut sistem diskrit yang ditulis dengan impulse response. Jadi HN itu impulse response. Gitu ya. Sedangkan di sini, sistem diskrit yang ditulis dengan transfer function atau HZ. HZ itu transfer function. Itu adalah output bagi input. Gitu ya. Jadi YZ bagi XZ. Oke, jadi transfer function itu adalah HZ. Jadi kita bisa tulis suatu filter digital dengan gunakan impulse response, kita bisa tulis dengan transfer function. Kita bisa pilih mana-mana yang kita pakai, saya akan jelaskan satu-satu. Pertanyaannya, kapan kita pakai yang HN, kapan kita pakai yang H besar, transfer function. Begini, ini yang atas ini sering disebut sebagai finite impulse response. Finite artinya apa? Finite artinya jumlahnya terbatas. Jadi, kalau jumlah H ini terbatas, kita bisa tulis dengan bentuk gini. Sedangkan sebaliknya, ada kasus di mana kita punya ada sistem filter digital yang kalau kita mau tulis HN-nya, tidak akan ada akhirnya. Jadi H0 atau terus tidak akan ada akhirnya. Sehingga kita ketemu kasus yang namanya infinite impulse response. Kalau kasusnya infinite impulse response, tidak mungkin kita tulis dalam bentuk impulse response. Karena kita akan capek tulis, tidak akan habis-habisnya. Maka, supaya bisa ditulis, kita tulis dengan menggunakan transfer function. Jadi dalam kasus impulse responnya infinite, jumlahnya tidak terbatas, sangat banyak, maka kita tulis pakai HZ. Kalau jumlahnya terbatas, maka kita cukup tulis dengan impulse response saja dengan HN. Jadi agak rumit, intinya gini saja. Yang perlu Anda ingat adalah filter digital itu ada dua opsi. Bisa tulis pakai HN, bisa tulis pakai HZ. Itu saja dulu. Jadi Anda ingat, bisa ditulis pakai impulse response, bisa ditulis pakai transfer function. Itu yang perlu Anda ingat, dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Nah, untuk sementara saya tidak akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara menghitung angka-angka ini. Saya akan memulai dengan pada video berikutnya adalah, kalau kita sudah punya angka-angka ini sudah dikasih kepada kita, ini contoh saja ya, angka-angka ini cuma contoh. Kalau angka-angka ini sudah dikasih kepada kita, kalau kita punya input, bagaimana cara kita hitung output? Kalau ini sudah transfer function sudah diberikan kepada kita, kalau kita punya input, bagaimana caranya kita menghitung output? Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung output jika kita sudah memiliki impulse response. Jadi HN nilai-nilainya kita sudah diberikan, kita coba menghitung outputnya.